Manuel Hodera, si kecil pejuang terang. Video ini mengisahkan iman si kecil yang mengagumkan. Manuel lahir di Calatafimi, Trapani di Pulau Sisilia, Italia, 21 Juni 2001. Ayahnya bernama BP dan ibu Enza, kakaknya Francesco dan Stefania. Keluarga ini adalah keluarga religius. Dimulai dari sakit keras, semakin akrab dengan Yesus. Juli 2005, di usia 4 tahun, Manuel mengalami sakit luar biasa karena kanker neuroblastoma stadium 4. Selama 5 tahun berikutnya sampai usia 9 tahun, imannya makin dewasa, di mana Yesus dialami sebagai seorang teman akrab. Yesus sebagai teman. Priska memberi kesaksian. Dia begitu mungil, hanya 4 tahun. Sebelum menjalani pengobatan, dia selalu datang ke saya dan berkata, "Suster Priska, tolong bawa saya ke kapel karena saya ingin melihat Yesus." Selain dengan Yesus, Manuel juga dekat dengan Bunda Maria. Manuel berkata, "Doa Salam Maria membuat saya merasa enak." Di rumah, dia selalu menasihati agar berdoa Salam Maria dalam suasana sakit, sebab berkat doa itu sakit akan hilang. Seiring waktu, relasinya dengan Bunda Maria makin kuat dan tak terpisahkan. Komuni pertama. Manuel menerima komuni pertama pada usia 6 tahun. Masih terlalu muda menurut standar umum. Namun Uskup Trapani memberi dispensasi mengingat keteguhan dan kedewasaan imannya, serta kondisi kesehatannya yang mengkhawatirkan. Manuel menulis pengalaman komuni pertama sebagai berikut. "Saya ingin menerima Yesus dalam hati saya, sehingga dia menjadi kawan baik saya selamanya. Dia akan menjadi kekuatan, sukacita, dan penyembuhan bagi saya." Krisma dan pengakuan dosa. Agustus 2008, Manuel menerima sakramen Krisma. Demikian dia mengalami apa yang dia sebut bom rahmat itu. Dan penyakitnya menjadi sangat membahagiakan. Pengakuan dosa pribadi di depan pastor juga sering dilakukannya. Manuel merasakan dosa yang mendalam dan menangis karenanya. Pengalaman dengan Yesus. Dalam perayaan Eucharistia, Manuel selalu mengalami kedekatan istimewa dengan Yesus. Dia bisa mendengarkan suara Yesus. Manuel tahu bahwa Yesus menginginkan dirinya menderita. Tentang komuni, Manuel punya satu permintaan kepada uskup. "Bapak Uskup," katanya, "bisakah memberitahu para imam agar memberi sekurangnya 5 menit sesudah komuni untuk berbicara dan mendengarkan Yesus dalam hati? Pikirkan orang terakhir yang menerima komuni. Mengucapkan halo saja kepada Yesus tidak cukup waktunya." Selama 5 tahun menderita kanker ganas yang mematikan, terjadi beberapa keajaiban pada Manuel. Pertama, hilangnya rasa sakit setelah dia rela menerima pengobatan. Kemudian hilangnya rasa sakit ketika akan menghadiri komuni pertama. Sembuhnya anak buta yang dia doakan di Lourdes. Keajaiban kembang api dan 2 tumor, 2 duri dari mahkota Yesus di kepalanya. Uraian mengenai keajaiban-keajaiban ini dapat dilihat dalam video tersendiri. Untuk para imam dan uskup,
Selama di rumah sakit, banyak imam mengunjungi Manuel. Kepada mereka dia berpesan, "Saya mencintai Anda. Saya berdoa untuk Anda. Bawalah Yesus kepada anak-anak, kepada mereka yang menderita, yang sakit. Bawalah Yesus kepada setiap orang yang Anda jumpai." Uskup Palermo yang juga berkunjung mendengar kata-kata ini dari Manuel. "Aku mempersembahkan diriku kepada Bapak Uskup dan imam-imam, tapi berikan saya sebuah hadiah. Beritahukan kepada para imam agar mengingatkan orang beriman supaya mereka selalu menerima Yesus dalam keadaan penuh rahmat, tanpa dosa. Dan sesudah itu gunakan waktu sekurangnya 15 menit untuk bersyukur. Yesus itu agung, Dia adalah Tuhan dan harus diperlakukan sebagai Tuhan. Perutusan. Manuel menerima perutusan dari Yesus untuk menjadi seorang pejuang terang, warrior of light, dan membawa sebanyak mungkin jiwa kepada Yesus. Hari-hari terakhir. Kisah yang mengesankan mengenai hari-hari terakhir kehidupan Manuel pada bulan Juni dan Juli 2010 akan dimuat dalam video yang terpisah. Di sini cukup disampaikan bahwa pada 20 Juli 2010 adalah hari terakhir Manuel di bumi. Sejenak setelah menerima komuni, Manuel berbisik dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. "Saya selesai." Pesan kepada ibu. Sebelum meninggal, Manuel berpesan kepada ibunya, "Ibu adalah saksiku yang benar. Ibu harus menulis banyak buku tentang aku, sehingga setiap orang tahu tentang aku." Akhirnya setelah kepergian Manuel, Enza, ibunya, menulis buku ini sesuai dengan pesan anaknya itu. Manuel, si kecil pejuang terang. Terima kasih Manuel. Hidup dan penderitaanmu adalah kesaksian. Kesaksianmu menginspirasi kami untuk makin mencintai Yesus.